Selamat datang di IRR Channel. Di sini kita menyelami diskusi antaragama yang memperkaya perspektif kita. Dari diskusi antaragama, kita juga akan menggali makna dan kebenaran dari kitab suci. Jangan lupa dukungannya subscribe, like dan komennya untuk memberikan semangat bagi kita membuat video selanjutnya. Penjuri bumi itu bagaimana? Ini gak usah saya bilang pakai gini ya. Nanti saya mendoktorin bang. Maaf ya, bukan saya nggak maksud gitu ya penonton ya semuanya. Ini bang, ini ada timur, ada barat, ada selatan, ada utara, ada barat daya, ada barat ini. Jadi kayak gini lah, kayak bintang lah dia gitu garis-garisnya. Udah? Oke, terus. Jadi penjurunya di mana bang? Makanya negara apa ujungnya, sudutnya? Aduh, ini aku yang Di mana sudutnya itu bang? Ya, Kan abang gambarkan kayak gitu kan, segi 4. Contoh aja kayak gini kan, segi 4. Ya. Kalau anda ya kan kayak gini, anda ngotot kan bulat nih ya, ditarik garis kayak gini kan. Udah gini aja bang, satu handphone aja bang. Ya kayak gini bang, bentar ya. Aja satu handphone aja, gak usah tunjuk gitu. Nah, aduh, bentar. Apalagi makanya terpencet aslinya kan. Ini ya bang ya. 4 kan kayak gitu, kata anda kan kayak gitu ya. Iya. Ini kan ada ujungnya nih. Itu sudut bang, bukan ujung. Iya, ada sudutnya. Di mana sudut buminya? Sudut kalau yang abang tunjukkan itu handphone, sudutnya ada 4. Iya, ini kan 4 sudut. Seperti di kitab anda tuh. Itulah pengujungnya. Ya, penjuru bumi kan katanya 4, kata anda. Ujungnya Ya. di mana nih? Ujung-ujungnya ini negara apa? Tempat itu. Iya, negara apa gitu ujungnya? Ini aku yang tidak mudeng atau yang Lah, iya di negara apa ujungnya? negara apa lagi katanya? Aduh. Ini Bang, ini lihat nih bang ya. Selain itu juga ya, kitab anda ini mengatakan nih, sampai ke ujung seluruh bumi. Ujung bumi ada loh. nggak ngerti aku nih, nggak mudeng Ujung aku. Nggak mudeng aku. Ngerti saya. Dengan kitab anda ini, anda contohkan kepada saya kayak gini, kan kayak gitu ya. Oke. Oke lagi gini lah. Oke gini lah. Oke gini. Sekarang gini lah. Oke lah. Di bumi bang. Ada berapa Makanya mata angin? baca kitab abang gitu. Jangan dulu di kitab. Oke, di kitabku jika gitu menurut saya di kitab saya tidak ada pengujungnya. Pengujung maksudnya ke seluruh dunia, maksudnya itu udah lingkar bang. Dari 4 kutub yang sudah bergabung seperti begini bang. Saya mau tanya bang, ujung buminya di mana? Itu masalahnya. Di kitab anda ini. Di titik yang tengah-tengah lingkaran itu. Gimana? Di titik lingkaran. Titik lingkaran. Ya di negara apa gitu ujung bumi? Ini aku yang bodoh atau kayak mana sih ini? Kan musiknya susah bang ya, dasar bumi datar ya teman-teman. Aku yang ngawur atau yang Makanya pusing kita abang itu. Jangan ada kata nanti bang gravitasi, nanti bumi katanya air laut. Saya ngebahas gravitasi, makanya itu ya. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Makanya lebih baik datar aja kayak Bible, biar nggak tumpah tuh. Ini bang ya, penerjemah Bible ini perlu sekolah lagi bang ya. Saya tahu tentang masalah gravitasi itu, saya tahu pelajaran anak-anak itu, saya tahu gitu. Itu kalimat sindiran saya sebenarnya. Ini kita bang ya, kita berdiskusi bang ya. Bilang gitu bagi Bible kami bang ya. Itu perjanjian baru bilang gitu ya. Perjanjian baru. Di mana ayatnya bang? Matius 24:31. Nah, abang bilang penghujung dunia, penghujung bumi. Ujung bumi. Negara apa itu ujung? Ujung bumi toko bang, itu di akhirat bang maksudnya bang. Di surga. Di surga ujung bumi ya. Bingung saya ada ujung bumi gitu. Oke.
Itu secara Bible. Oke, aku sekarang gini, abang tokoh agama. Secara Al-Quran apa itu bang? Kalau di Al-Qur'an kami tidak menyebutkan datar, ya. Tidak juga bentar Bang. Oke. Tidak menyebutkan datar, tidak juga menyebutkan terlalu bulat gitu. Ada juga yang menyebutkan secara tafsir seperti bumi itu seperti telur burung unta kan gitu. Oke, burung unta, telur dan burung unta. Telur burung unta gitu. Jadi Ada dia telurnya gede, Bang. Telur burung unta rupanya. Nah, itu ada juga bantahannya kayak gitu. Ada juga dari tafsir itu. Ya, habis itu ada yang mengatakan bumi itu bulat karena rotasi gitu. Rotasi gitu. Itu di Al-Qur'an, pendapat dari ulama rotasi. Secara mana itu bang? Secara ilmiah atau secara tafsiran? Kalau secara tafsiran seperti bulatnya telur burung unta. Tapi kan ada kritiknya gitu. Berarti begini Bumi itu planet-planet itu bumi itu ada garis edarnya. Artinya bulat gitu garis edar. Makanya Abang bilang bulat bumi itu Abang bantah. Nah, kalau jika bulat bumi bulat bertumpahan air laut. Dia nggak terlalu bulat bang. Selama ini abang belajar di Indonesia pendidikan. Jadi gini bang, ya kalau kita lihat dari satelit, bumi itu terhampar luas gitu. Menghampar ke kiri kanan atas bawah tuh ya, terhampar, nggak pakai sudut, nggak ada ujung. Itu yang dikatakan Quran ya tentang bumi, nggak terlalu bulat, bukan datar ya, dia terhampar nggak ada ujung gitu. Gimana? Beda dengan Bible, ada sudutnya, bumi datar. Heran saya, ujung bumi itu di mana sama ujung langit itu loh. Kalau Al-Quran nggak ada mengatakan ujung langit atau ujung bumi kan gitu, nggak ada. Al-Quran itu spesifik mengatakan bumi bulat atau datar, nggak ada. Menurut tafsir saja seperti telur burung unta. Tapi kalau kita lihat dari ayat dari Al-Quran, bumi itu berjalan, planet-planet berjalan dari garis edarnya. Artinya apa? Dia berotasi bulat gitu. Tapi nggak terlalu bulat. Itu kata Quran. Itu pemahaman abang dan penafsiran abang. Oke lah, mungkin berbeda. Oke. Iya, pertanyaannya sampai sekarang saya nggak ketemu ujung bumi, bang. Ya udah sama-sama kita juga gitu aja lah. Sama-sama. Ini kayak gimana ujung bumi datar kan? Menurut saya bumi itu datar kalau kayak gitu, bang. Ada ujung bumi. Oke, menurut saya yang ketahui geografisnya bumi itu adalah bulat, bang, sebenarnya. Iya, saya tahu bang, gravitasi dan pelajaran di sekolah bulat, tahu saya, tahu itu. Ya udah, kalau tahu abang, gak usah dibahas lagi bang. Cuma saya pertanyakan kitab Anda ini di mana ujung bumi gitu. Ujung bumi yang saya katakan itu bang, itu pertemuan itu adalah ya ujung bumi ya. Mungkin karena saya nggak tahu ya, sebagai teolog. Jadi abang karena mungkin abang seorang tokoh agama mungkin mengerti bagaimana ujung bumi. Ujung bumi surga. Ya udah sama. Enggak, maksud Anda ujung bumi itu surga gitu. Ya. Abang jawaban apa, Bang? Jawaban abang apa tadi? Saya nggak pernah tahu ujung bumi di mana, bang. Ya sama juga kita berarti. Tapi kalau abang bilang tadi sebelumnya tadi surga, ya udah sama kita. Enggak, masalahnya kalau tercantum di kitab Anda kan harus dicari di mana itu ujung bumi. Sekarang tanya sama bang. Ujung bumi tadi jawaban abang surga nggak? Bukan, maksudnya ujung bumi itu apakah Anda menjawab surga tadi? Tadi ada nggak jawaban abang tadi gitu nggak? Saya bilang tadi. Bukan, maksud saya tadi ujung bumi apakah Anda menjawab surga gitu? Saya bilang kan tadi kan di akhirat ataupun surga, kan itu saya bilang. Nah itu makanya masa ujung bumi surga. Saya sendiri. Itu tafsiran saya sendiri, bukan tafsiran teolog. Oh iya. Makanya bang, saya heran juga nyari ujung bumi sampai sekarang nggak ketemu gitu. Oke, berarti gini bang, berarti kita juga sama bang. Benar nggak tidak bang? Abang sebagai tokoh agama, saya sebagai masyarakat biasa yang tidak tahu agama. Pernah nggak kita berdoa bertemu sama yang kita imani
di dalam mimpi maupun dalam nyata. Pernah nggak? Oh, kalau di mimpi atau di nyata Bang ya, kalaunya kita bertemu ya dengan Tuhan semesta alam, itu bukan Tuhan namanya. Kalaunya ada di mimpi terus bertemu secara nyata. Kenapa saya bilang bukan Tuhan? Tuhan itu Bang Maha Kuasa, tidak terlihat dia. Tidak terlihat, tidak ada serupa dengan Tuhan gitu. Jadi kalaunya di mimpi ya ataupun juga di dunia nyata, saya ketemu Tuhan. Nah, nenek moyangmu kali gitu. Kan gitu. Allah Oke. itu beda dengan makhluk, enggak bisa sama gitu. Oke, tumben abang ini agak cerah menjawab saya ya bang ya, tumben bang ya. Oke, agak cerah. Mungkin ada berapa bidadari yang datang sama abang? Saya ada Kalau 8. Saya ada 8. Kalau- Ada 8, baru ada 8 tadi datang bidadari sama saya bang. Abang berapa tadi? saya enggak ngurusin itu Bang. Iya, saya nggak ngurusin itu. Yang permasalahannya kita bahas ketuhanannya. Kalaunya dia datang ke mimpi Tuhan itu ya Bang ya, itu berarti bukan Tuhan. Kenapa saya bilang bukan Tuhan? Itu tidak adil berarti dia. Oh, nggak adil gitu ya. Nggak adil. Masa saya aja mimpi ketemu Tuhan, yang manusia lain nggak? Oke, baik, Abang. Gugur udah sifat ketuhanannya, nggak adil dia. Nah makanya saya mau tanya nih Bang, pertanyaan saya yang tadi. Nih ya, pertanyaan saya yang di awal. Ini tadi ya, ujung bumi ya. Bukan lagi tentang masalah Jadi keadilan mana Tuhan gitu. Tuhan. Keadilan Tuhan. Kan saya kan udah bertanya tadi sama abang. Saya kan udah keadilan Gini, Tuhan bang. Kita gini, udah berdoa gini, Bang. sama Tuhan. Dengar dulu bang. Bentar, Saya bentar. jawab pertanyaan. Saya yang mau tanya sama abang, bukan abang Iya, yang saya menjelaskan. jawab. Saya jawab. Belum pertanyaannya aja belum. Apa yang dijawab pula? Saya mau bertanya tentang keadilan Tuhan. Anda mau jawab apa gitu. Oke. Tanya lah apa. Makanya tanya. dengarkan dulu pertanyaannya. Maksud saya, Anda udah mau jawab apa yang dijawab? Bertanya belum? Tanya. Gaib juga ini orangnya. Ya gini Bang, ya saya tadi mempertanyakan tentang masalah keadilan Tuhan gitu ya. Nah, Tuhan Anda kan Yesus, betul? Yang menjelma jadi manusia, turun di Nazaret selama 33 tahun, betul? Nah, jadi gini Bang, selama dia turun di Nazaret, banyak manusia melihat fisik Tuhan dengan matanya. Oke? Di abad pertama itu, di kampung Nazaret itu. Nah, mana keadilan Tuhan Anda terhadap mata saya, juga terhadap mata Anda? Bukan imannya yang saya tanya, tapi keadilan Tuhan bagi mata kita. Karena apa? Karena Tuhan itu harus maha adil. Masa Tuhan cuma nongol 30 tahun? Ya, di Nazaret. Saya yang tahun 2025 kagak bisa lihat Tuhan, protes saya Bang. Masa enak kali orang abad pertama ya yang dilihatkan. Enak kali, nggak adil kali Tuhan kalau kayak gitu. Nah itu yang saya maksud. Di mana letak keadilan Yesus Tuhan Anda bagi mata, bukan bagi iman? Silakan. Belum abang menjawab itu bang. Kembali kita ke perjanjian lama. Abraham, Ismail dan Musa. Bagaimana keadilan bangsa Bani Israel menganggap dia adalah titipan ilahi dari Allah alam semesta. Datang lagi ke Yesus seperti abang yang menyatakan selama 30 tahun kata abang ya. Dia dinyatakan dia sebagai utusan Allah. Ya bang ya. Ini dalam keyakinan dan pribadi saya sesuai dengan manuskrip dari Ibrani maupun Wahyu tulisannya. Yesus Kristus adalah utusan Allah yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, keturunan dari Daud. Bang, kemana-mana sih jawabannya? Coba Nggak kemana-mana, fokus keadilan Bang. Tuhan gitu. Keadilan bagi mata. Tuhan itu keadilan Tuhan maksudnya abang itu. Sampai sekarang pun saya belum mendapat keadilan Tuhan. Kenapa? Saya berdoa, Tuhan,
Saya pengen Oh, kali itu saya- iman bang namanya. Kalau kayak gitu, Sama itu bang. Saya seperti saya katakan sama bang. Kenapa itu orang iman sana namanya. Kalau iman semua agama punya. Yang saya pertanyakan itu bagi fisik kita, bagi mata kita. Mana keadilan bagi Yesus fisik bagi dan fisik mata kita? yang sekarang saat ini bang ya, yang dahulu ada, yang sekarang saat ini saya belum ketahui. Ada nggak keadilan iman dan ketuhanannya? Berarti Tuhan nggak adil kalau kayak gitu, nggak adil. Jadi menurut abang bagaimana? Gugur artinya disebut Tuhan karena dia nggak adil. Ya menurut abang bagaimana? Jadi bang Tuhan yang adil itu Sekarang Tuhan saya yang menurut abang bagaimana? Saya udah mengakui. Menurut abang bagaimana? jadi bang ya menurut saya. Sekarang gini, menurut Iya aku bang, saya jawab dulu. Menurut oke. saya kan, gitu. Bagaimana Tuhan yang adil kan? Betul? Jadi Tuhan yang adil itu bang, menurut saya adalah Tuhan yang kagak pernah nongol. Kenapa bang saya bilang Tuhan yang kagak pernah nongol ya? Bentar dulu, kalau abang bicara sama orang nggak perhatikan jawaban nanti nggak nyambung. Jadi gini bang ya, jadi bagi saya Tuhan yang adil itu adalah Tuhan yang tidak nongol gitu. Karena apa? Sejak zaman Nabi Adam manusia pertama sampai kiamat nanti dia nggak nongol. Adil dia bagi seluruh manusia. Mana, Bang? Salah satu. Nggak ada yang lihat dia gitu, nggak ada yang lihat dia. Kalau dia ada sudah ada turun di abad 1 30 tahun, hilang maha adilnya udah, nggak bisa disebut Tuhan. Contohnya salah satunya bagaimana bang? Yang abang ketahui sebagai tokoh agama. Jadi Allah ya tidak muncul, adil kepada seluruh manusia, tidak pernah dia diperlihatkan aslinya. Kan kayak gitu. Tuh adil tuh. Bahkan bagi orang buta pun dia juga adil. Nggak bisa melihat orang buta. Dan orang normal bisa melihat, baik normal atau buta. Itu sama-sama tidak bisa melihat Tuhan. Itu Tuhan yang top, adil. Gitu. Kayak gitu bang. Ya. Abang sebagai tokoh agama pernah nggak begitu? Contoh bang ya, contoh ya, logika kita aja ya, logika nih ya. Ini jika kita pakai logika dalam agama bang, itu namanya neoplatisme. Bentar, gini. Yang saya maksud ya, Agama jangan dipakai logika bang, nanti dikatakan kita sebagai neoplatonisme. kalau kagak pakai logika imani saja bang. Tai kucing pun rasa coklat imani saja. Buat apa akal Tuhan Abang memberi ngerti akal nggak kalau kayak gitu? Abang ngerti nggak neoplatonisme bang? Enggak. Nggak ngerti bang? Enggak. Oke nanti suatu saat nanti saya bergabung sama abang lagi. Kita Bahas pahami itu, lagi ya. neoplatonisme, bang ya. Baik. Jadi Itu kayak perdebatan gitu bang. Kristen. Dengar bang, neoplatisme itu perdebatan yang tidak menerima Islam dan Kristen bang. Maksudnya? Itu tentang alam semesta. Sebelum lahir Islam dan Kristen itu kan pertama kan tentang Hindu itu bang, pertama agama pertama. Oh belum. Nantilah bahas itu. Pelajari aja Jadi dulu bang. Nanti jangan sampai situ nanti kita jadi apa? Oke. ya, makanya kita ambil keadilannya dulu gitu loh. Ya. Allah Subhanahu wa taala contoh ya gini ya. Adalah Tuhan yang adil. Anda Kristen, saya Muslim, kan gitu. Anda tidak beriman kepada Tuhan saya. Saya beriman kepada Tuhan semesta alam. Tetap Tuhan saya adil. Kenapa tetap Tuhan saya adil? Karena apa? Kita sama-sama diberi napas sekarang. Kan gitu. Ya lah bang, makanya kita bisa ngomong bang. Ya makanya Anda Kristen, saya Islam, beda agama, tetap adil Tuhan. Tetap kita diberi napas gitu. Iya memang. Itulah tujuan. Itulah namanya Tuhan gitu, maha adil, nggak gugur dia ketuhanannya. Itulah Kalau alam semesta. sampai bang, kalau sampai Tuhan nongol, Nah, jadi gini bang. Jika seandainya bang, mungkin saya dengan abang mungkin satu hati. Abang tokoh masyarakat, tokoh agama, saya bukan tokoh agama. Jika seandainya diperhadapkan di antara kita, dinongolkanlah yang abang bilang itu Tuhan Allah semesta itu. Bagaimana? Apa yang kita lakukan bang? Itu sebagai bang tokoh agama. Kalau dalam hati saya, ya saya bersujud.
dan menyembah. Tolong kabulkan doa saya selama saya mulai dari saya mengerti berkata atau berbahasa sampai sekarang ini. Itu yang saya inginkan. Kalau abang bagaimana? Kalau dia nongol ya. Bang, ya kalau Allah Subhanahu wa taala diceritakan di yaumul akhirah nanti, ya Allah itu akan muncul. Dan apa? Orang yang beriman akan sujud kepadanya gitu. Orang yang munafik tidak mampu bersujud. Orang yang kafir tidak mampu bersujud. Jadi orang yang beriman yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kayak gitu. Kalau sujud itu pasti bang, itu bentuk penyembahan kan kayak gitu. Tapi apakah yang saya ingini? Adakah suatu kabulkan doa saya? Bang, saya hanya ikhlas ya. Terserah dia mau apain saya, mau meletakkan saya di mana. Karena dia Tuhan saya gitu. Saya nggak bisa macam-macam. Artinya saya tetap berserah diri. Kayak gimana pun ya, Tuhan saya meletakkan saya ya. Insya Allah itu adalah peletakan yang terbaik gitu. Bagi diri saya gitu. Bahasanya aku sesuai dengan ajaran dan kita abang dan kitab saya. Oke lah bang ya, selamat malam bang. Terima kasih sudah mengizinkan saya naik bang ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.